السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sebelum tiang penunggu kami memulai pengajian pada malam hari ini, mari kita bacakan bacaan suratul Fatihah kepada orang tua tiang penunggu kami, kepada guru-guru tiang penunggu kami, kepada anak-anak keluarga tiang penunggu kami, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita semua. Yang masih hidup di antara mereka, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala rezeki beserta urusannya. Yang sudah meninggal dunia di antara mereka, semoga Allah terima segala amal kebaikannya, ampuni segala salah dan dosanya, dan menerima dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bisiril Fatihah. Yang lupa membaca niat i'tikaf, mari sama-sama kita membaca niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid kama nawa aslafuna salih wan nabi sallallahu alaihi wasallam sunnata lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tiang penunggu kami nikmat-nikmatnya, dan yang terbesar di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang memprioritaskan hidup ini untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Karena kemudian kata para ulama, tingkatan tertinggi seorang manusia di hadapan penciptanya yaitu ketika seorang manusia tersebut mampu menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itulah kemudian kenapa di dalam ayat tersebut Allah tidak mengatakan bi rasulihi au bi Muhammadin, karena kemudian kata para ulama, tingkatan derajat tertinggi seorang manusia itu ketika mereka mampu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mampu menjadikan Allah sebagai sandaran utamanya, tempat bergantungnya, dan merupakan tempat kembalinya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mulai belajar dan mampu menjadikan Allah sebagai prioritas kehidupan kita, maka kemudian yang akan hadir di tengah-tengah kita adalah kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita senantiasa minta yang namanya keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian kalau kita ditanya apa sih itu keberkahan, maka kemudian para ulama mengatakan al-barakatu hiya faydun minallahi subhanahu wa ta'ala allati yu'ti ma yasha' wa man yasha'u min ibadihi idza halat fil mali idza halat fil qalili katsir wa idza halat fi su'batin sahlah wa idza halat fil bu'di qurba atau kama qala. Para ulama salah satunya Al-Habib Salim Asy-Syatiri almarhum, beliau mengatakan dan mendefinisikan keberkahan tersebut
beliau mengatakan keberkahan itu merupakan sebuah anugerah ilahi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dia kehendaki, yang dimana keberkahan tersebut jikalau terletak di dalam sebuah harta, maka harta tersebut akan menjadikan pemiliknya walaupun sedikit akan terasa banyak. Harta yang berkah tersebut walaupun terasa sederhana tapi akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri pemiliknya. Keberkahan tersebut, kata beliau, dikalau ada di dalam sebuah jabatan, maka jabatan tersebut akan mendorong orang-orang itu untuk terus menebarkan kebaikan-kebaikan. Kebijakan-kebijakan mereka itu tidaklah mengandung kecuali unsur yang mensejahterakan rakyatnya. Jikalau kemudian barokah tersebut ada dalam keturunan anak dan istri atau suaminya, maka orang-orang tersebut, keluarga kecilnya itu akan membantunya untuk senantiasa dekat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu pula sebaliknya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jikalau ada di antara kita tidak mendapatkan keberkahan hidup, maka harta yang sedikit akan tidak pernah bisa kita syukuri. Bahkan jangankan sedikit, Bapak Ibu, harta sudah diberi banyak pun oleh Allah, masih tidak pernah bisa puas di dalam hatinya. Itulah salah satu tanda keberkahan di dalam harta tidak ada. Begitu pula sebaliknya, Bapak Ibu, jikalau keberkahan tersebut tidak ada di dalam sebuah jabatan, maka jabatan tersebut akan mendorong orang-orang yang menguasai jabatan itu untuk melakukan kezoliman. Amanah yang Allah berikan berupa tahta jabatan itu mereka selewengkan. Mereka pergunakan untuk memperkaya diri mereka sendiri, mengangkat keluarga mereka, dan menjadikan jabatan itu sebagai sesuatu yang kekal abadi di dunia ini. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Umar bin Khattab dilantik oleh kaum muslimin untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sudah mendekati ajal kematiannya, maka kemudian Sayyidina Umar ketika dilantik oleh orang-orang muslim, beliau satu hari satu malam menangis. Beliau di hari pertamanya itu tidak keluar rumah. Maka kemudian ketika ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Sayyidina Umar, engkau merupakan orang yang terkenal dari kaum Quraisy yang memiliki kekuatan yang besar, keberanian yang luar biasa. Namun kenapa ketika kaum muslimin memintamu dan memandatmu, melantikmu menjadi seorang pejabat, menjadi pemimpin di tengah kami, kenapa engkau serasa enggan rasanya untuk menerima amanah ini? Kenapa kemudian engkau, wahai Umar, mengisolasi diri di rumah, tidak keluar rumah, seakan-akan engkau itu sangat bersedih menerima amanah ini?" Maka kemudian setelah beberapa hari Sayyidina Umar keluar, ditanya seperti itu oleh para sahabatnya. Sayyidina Umar dengan lantang mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya andai kata aku diperintah untuk memindahkan gunung Uhud di kota Mekah ini, maka niscaya itu lebih ringan untukku daripada aku memegang amanah menjadi pemimpin di tengah kalian." Maka kemudian amanah yang engkau berikan kepadaku ini adalah amanah yang sangat besar yang akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu kata seorang yang bernama Sayyidina Umar. Seseorang yang bahkan sudah dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad, termasuk daripada asyaratun al-mubasyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang sudah diberikan kabar gembira langsung oleh Nabi bahwasanya dia termasuk orang yang akan masuk ke dalam surga.
Namun kendati pun demikian Bapak Ibu, ketika kemudian Sayyidina Umar ini kemudian dilantik menjadi khalifah, maka dia merupakan orang pertama yang tidak mau dipanggil khalifah, lebih senang dipanggil Amirul Mukminin. Bahkan kemudian kalau kita lihat ketika pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, ada sebuah cerita terkenal di dalam sejarah Islam yang dimana beliau tidaklah pulang ke rumahnya untuk beristirahat, kecuali sebelum pulangnya setelah selesai melakukan tugas di kantornya, beliau berkeliling kota Madinah, memastikan seluruh rakyat Madinah itu semuanya sudah terlelap tidur, sudah beristirahat, sudah tenang, tidak ada masalah. Sampai kemudian pada suatu malam Sayyidina Umar ini kemudian seperti biasa berjalan-jalan mengelilingi kota Madinah di malam hari. Sampai-sampai karena kelelahannya beliau kemudian bersandar di sebuah rumah yang dimana rumah tersebut dimiliki oleh salah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ada anak perempuannya satu yang sudah gadis. Terdengarlah kemudian percakapan antara seorang janda dan anak perempuan tersebut oleh Sayyidina Umar yang sedang bersandar di luar rumah kedua orang perempuan itu. Maka kemudian sayup-sayup dari dalam rumahnya, janda tersebut mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya kambing-kambing kita hari-hari ini mengeluarkan sedikit susu yang kita jual ke pasar. Maka kemudian supaya stoknya seperti biasa banyak, mari sedikit kita campurkan air susu kambing ini dengan air putih biasa. Insya Allah kalau sedikit dicampurkan tidak terlalu kelihatan rupanya, tidak terlalu kelihatan rasanya." Maka kemudian dengan tegasnya anak perempuan dari seorang janda tersebut mengatakan kepada ibunya, "Wallahi wahai ibuku, janganlah kamu melakukan kezaliman, janganlah kamu berbuat curang. Sesungguhnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar tidak akan pernah senang dengan apa yang akan kita lakukan." Maka kemudian ibu itu spontan mengatakan, "Wahai anakku, tenang saja. Malam ini Sayyidina Umar Amirul Mukminin tidak akan mengetahui apa yang kita lakukan." Kembali lagi diingatkan oleh anak perempuannya, "Wahai ibuku, jikalau kemudian ditahu perkara ini oleh Khalifah Amirul Mukminin, sungguh kita akan diusir dari pasar di kota Madinah." Kembali lagi kemudian ditenangkan hati anaknya, "Wahai anakku, tenanglah, Sayyidina Umar sekarang tidak akan tahu apa yang kita lakukan." Terakhir kemudian anak tersebut mengatakan, "Memang wahai ibuku, Sayyidina Umar tidak akan mengetahui mungkin apa yang kita lakukan pada malam hari ini, tetapi sesungguhnya Tuan dari Sayyidina Umar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan daripada kecurangan ini." Maka kemudian mendengar percakapan itu, Sayyidina Umar kemudian tergerak hatinya untuk menjodohkan anak-anak laki-lakinya dengan anak solehah tersebut. Maka kemudian benar saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, keesokan harinya kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan anak laki-lakinya, kemudian bertanya satu persatu, "Wahai anak-anakku, siapakah di antara kalian yang mau menikah dengan orang perempuan yang solehah?" Maka kemudian di antara anak-anaknya Sayyidina Umar kemudian ada yang menjawab, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian, "Aku wahai bapakku," katanya Sayyidina Abdullah. Maka kemudian dibawalah Abdullah tersebut ke hadapan rumah janda dan anak perempuan tersebut. Maka melihat kedatangan Sayyidina Umar, tinjot janda niki Bapak Ibu, keram naik den bani kembe-kembe saking takutnya teketawa ruan rahasia saya campur ruan ai putih kaje ai susu bebe. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi."
Maka kemudian sayup-sayup dari dalam rumah terdengar jawaban, waalaikumsalam ayyuhal amirul mukminin, apa yang membuatmu datang ke tempat kami? Maka kemudian Sayyidina Umar tanpa berbasa-basi menceritakan apa yang dia dengar semalaman. Wahai ibu, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya apa yang kamu bicarakan tadi malam dengan anak perempuanmu, sungguh semuanya aku dengar dari luar rumah. Maka kemudian hari ini aku datang ke rumahmu karena aku tahu ternyata engkau memiliki anak perempuan yang salihah. Aku membawa anak laki-lakiku untuk aku jodohkan dengan anak perempuan. Maka kemudian terjadilah perkawinan di antara Sayyidina Abdullah bin Umar dengan anak perempuan penjual susu tersebut. Yang konon kata para ulama kemudian terlahir dari keturunan mereka ada salah seorang pemimpin yang adil yang bernama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang merupakan seorang raja dari keturunan Bani Umayyah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renten ceritanya niki, mari Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jodohkan anak-anak kita dengan orang-orang yang soleh solehah. Mangkin nggih saaran muwe baun tepoles, saaran kepeng duwe bande, memang lamun rizkin sugih kanak niki insyaallah tekican si Allah. Dengan caranya Allah membuat anak-anak kita akan kaya. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau kemudian Allah tidak menakdirkan kehidupan anak keturunan kita untuk menjadi kaya, bagaimanapun usaha kita selaku orang tua membuat anak kita kaya, insya Allah Allah akan mengatur skenario kehidupannya menurut skenario-nya Allah. Makanya kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah sekali-kali kita khawatir, takut apa yang akan dimakan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak kita di kemudian hari. Yakin saja, tinggalkan di dalam diri mereka Allah dan Rasulnya. Tinggalkan di tengah-tengah mereka sosok pribadi bapak ibu yang mereka kemudian jadikan panutan dalam beragama. Insya Allah, jikalau itu yang sudah kita lakukan dan ikhtiarkan, biarkan Allah yang menjalankan perannya selaku pencipta kepada hamba-Nya. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan dan layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Al-Mukarram Ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Muharrar Mahpus dalam keadaan kurang sehat. Beliau tadi menitip pesan kepada tiang sebelum pengajian lunasan adik saat terbajian Al-Fatihah beliau supaya cepat sehat kembali. Maka kemudian sebelum mengaji niki kita bacakan Al-Fatihah kepada beliau. Ayahanda Bapak Tuan Guru Muharrar Mahpus, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau sehingga beliau senantiasa memberikan hikmah dan ilmunya kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan terkait tentang 10 golongan yang Allah benci. Yang kemarin kita sudah bahas sampai dengan golongan yang dibenci Allah di nomor urutan yang selanjutnya itu kita baca di sini sesuai dengan apa yang dikatakan Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal kasal fil a'mal min asy-syubban wal jur min as-sultan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man arda sultanan bima yuskhitu rabbahu kharaja min dinillahi ta'ala rawahu al-hakim. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk daripada manusia-manusia yang hidup di dunia ini
yang mereka merupakan golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang muda, yang masih bajang, yang masih kuat, tapi mereka malas. Golongan selanjutnya kata Al-Imam An-Nawawi, yang dibenci sama Allah di muka bumi ini adalah mereka orang-orang muda, remaja-remaji yang malas. Sudah akil balik mereka, sudah bisa membedakan yang baik dan yang benar, sudah bisa sebenarnya untuk merapikan kamar, menyapu halaman, membersihkan dapur, tapi mereka tidak melakukannya. Terutama Bapak Ibu jamaah yang mempunyai anak, lamun wah libur bijejarin tiang pelungguh niki, itu merupakan amanah kita 100%. Kah luah amanah pondok, engkah luah amanah sekolah. Jadi kemudian ketika anak-anak kita libur Bapak Ibu, mari buatkan mereka program, mari buatkan mereka kegiatan, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan yang sia-sia, supaya mereka tidak terlampau senang melakukan kegiatan yang tidak bermakna. Makin Bapak Ibu Masya Allah, lamun terseri ruan kehidupan kanak bajang makin Masya Allah. Arak niki viral Bapak Ibu oleh Gunung Sari Lombok Barat. Kanak SD dek tebeng merari isi inak engkah sekolah SD Bapak. Anak kecil kalau tidak dididik oleh orang tuanya, maka sepandai apapun sekolah akan mendidiknya pasti tidak akan berhasil. Tetapi begitu pula sebaliknya, seburuk apapun sekolahnya, kalau orang tuanya tetap mendidik anak tersebut, jadi pendidikannya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pendidikan seorang anak, seorang manusia niki merupakan pendidikan yang terus kita lakukan. Itulah kenapa kemudian di dalam sebuah hadis atau di dalam perkataan para ulama, biji jarin tiang pelungguh niki merupakan investasi. Investasi niki dua lain pelai, investasi yang menguntungkan dan investasi yang merugikan. Bagaimana kemudian anak-anak tersebut akan menjadi investasi kita yang menguntungkan Bapak Ibu? Mari didik mereka dengan didikan agama. Mari kemudian arahkan mereka ke tempat-tempat yang baik. Mari carikan mereka teman-teman yang soleh. Mari kemudian pantau tumbuh kembang kegiatan aktivitas anak-anak kita. Dan yang terutama paling gencar Bapak Ibu, lamun bau bilang jelum periksa HP kanak mangkin. Jangan sampai di HP-nya tersebut tidak mengandung unsur yang mendekatkan anak-anak Bapak Ibu yang pelungguh kepada Allah. Enggak narak oleh dalam HP niki game doang. Enggak narak oleh dalam HP niki ruang tontonan-tontonan yang vulgar. Enggak narak oleh dalam HP niki foto-foto beraya nar. Maka hati-hati Bapak Ibu. Makin Masya Allah, karena pergaulan ini sudah tidak bisa dibendung. Tontonan-tontonan anak-anak kita hari ini tidak sama dengan tontonan kita dulu ketika waktu kecil. Lamun peligih-peligih tiang mungkin ini tahun 90 ke bawah, tontonan-tontonan itu masih bagus kita lihat. Wajar kemudian ketika kepribadian baik di tengah-tengah masyarakat itu masih banyak kita temukan. Sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, tontonan-tontonan anak-anak kita banyak tidak mendidik, banyak tidak mengajarkan sebuah akhlak yang baik. Coba lihat di film-film di TV-TV makin lamun wahkah isa niki Masya Allah. Ibu-ibu niki lejulun TV tahun lamun wah ngelor. Apa yang ditonton? Sinetron.
yang dimana tidak ada nilai pembelajaran di dalamnya. Kanak-kanak SMA kadu motor bergenggeng entah ruan guntingan kanak-kanak bajang niki Masya Allah, ruan guntingan gondrong besemir gaya niki marak dengan sugih gati ruan gaya. Itu yang menjadi tontonan anak-anak kita sekarang, yang mana kemudian ketika tontonan itu sudah sering mereka lihat, itu akan menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka sering tonton, itulah yang mereka sering mau untuk ikut-ikutan. Makin Masya Allah Bapak Ibu, jangan sampai kemudian dijejarin tiang peluluh menjadi anak-anak yang malas. Kenapa? Karena anak-anak yang malas ini sekali lagi mohon maaf dibenci sama Allah. Mereka punya tubuh yang kuat, mereka punya tubuh yang kekar, mereka punya stamina yang besar. Bukan kayak kita yang sudah tua niki ampun Bapak Ibu. Sekali doang pelai lapangan insyaallah mbok lamun pelungguh-pelungguh janiki. Lamun kanak-kanak bajang niki Masya Allah 5 kali doang pelai. Ndek ni lelah-lelah kanak bajang. Artinya kemudian mari kemudian kita pantau tumbuh kembang bijejarin tiang pelungguh. Jangan kemudian anak-anak di dalam keluarga kita menjadi anak-anak yang malas, anak-anak yang sering menonton tontonan yang tidak mendidik. Maka kemudian itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Terserah Allah kemudian kalau kita sudah ikhtiarkan mereka menjadi orang soleh, orang baik, kemudian tetap mereka tidak mau ya apa ya tuni. Yang kemudian yang terpenting, tanggung jawab kita di hadapan Allah sudah selesai. Tidak ada kemudian alasan mereka kemudian akan menuntut kita di hadapan Allah kelak kalau mereka masuk ke dalam neraka. Terlebih niki bija-bija jari yang penuh lamun wasapun merari, Masya Allah susah hamba itu atur. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam An-Nawawi sekali lagi, termasuk dari golongan manusia-manusia yang mendapatkan murka dan kebencian dari Allah, mereka adalah anak-anak muda yang malas. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan waljur minas sultan. Selanjutnya yang termasuk dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah mereka dari kalangan-kalangan pejabat, mereka dari kalangan-kalangan pemangku amanah yang mereka tersebut menjadikan amanah jabatan itu mereka jalankan secara zalim. Makanya kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau mau kita melihat hari ini pejabat-pejabat yang dimurkai Allah, yang tidak senang dengan yang tidak disenangi oleh Allah, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. InsyaAllah mudah-mudahan niki oleh Kediri dinarak pemimpin zalim. Mudah-mudahan oleh Lombok Barat niki dinarak pemimpin zalim. Mudah-mudahan oleh Nusa Tenggara Barat, oleh Indonesia niki dinarak pemimpin zalim. Amin ya rabbal alamin. Kalau kemudian ada di antara mereka yang zalim, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita doakan pejabat-pejabat kita yang zalim lamun arak niki Bapak Ibu. Kita doakan mereka semoga mereka kemudian kembali ke jalan yang benar. Semoga Allah sadarkan mereka supaya kemudian menjadikan amanah yang telah Allah berikan kepada mereka dengan baik dan sesuai dengan tuntutan agama. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam An-Nawawi mengutip sebuah hadis baginda Nabi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arda sultanan bima yuskhitu rabbahu kharaja min dinillahi ta'ala." Bahkan di sini dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ridho dengan kezaliman pemimpin-pemimpinnya, demen ingat pemimpin-pemimpin niki berlaku zalim, maka
orang-orang tersebut akan mendapatkan murka dari Allah. Bahkan dia sudah dikategorikan orang yang keluar dari agama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita setiap 5 tahun sekali memilih pemimpin. Maka pastikan kemudian pemimpin-pemimpin yang kita pilih bukan berdasarkan keluarga, bukan berdasarkan kenalan, bukan berdasarkan tim sukses. Pastikan Bapak Ibu yang memilih pemimpin-pemimpin niki karena kita yakin di antara pemimpin-pemimpin calon-calon tersebut dialah sosok orang yang paling bisa kemungkinannya menebarkan kebaikan paling banyak. Itulah sosok pemimpin, calon-calon pemimpin yang kalau mereka jadi kita yakin kita akan mendapatkan kesejahteraan. Jangan sekali-kali kemudian kita memilih pemimpin karena kita dikasih uang, kita disuap. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang sogok dan orang yang menyogok itu di dalam neraka. Maka Bapak Ibu kira lalu teman jadi 100.000 untuk 5 tahun. Pun lamun bea, lamun biru, lamun 50.000 5 tahun. Pun jari pemimpin-pemimpin niki, pun zalim niki, maka kemudian menurut para ulama, ketika ada seorang rakyat yang memilih pemimpin yang zalim dikarenakan uangnya, jadi pemimpin-pemimpin tersebut zalim mereka, kezaliman pemimpin tersebut dosanya itu akan kembali juga kepada mereka yang pernah memilih pemimpin itu. Hati-hati makanya Bapak Ibu. Sangke pilih dengan korupsi, makin pengkorupsi dengan niki dosen korupsi niki pihak penunggu enda mau. Kia tetap parapan niki Bapak Ibu. Maka hati-hati kemudian insya Allah kalau kemudian dari tatanan terbawah yaitu masyarakatnya kemudian sudah bisa sadar, sudah bisa berubah, sudah bisa baik, insya Allah Allah akan lahirkan di tengah-tengah kita pemimpin yang baik. Karena kemudian pemimpin ini merupakan cerminan dari rakyatnya Bapak Ibu. Lamun rakyat doang niki Bapak Ibu nggih demen zalim mirup, insyaallah pemimpin juga yang terangkat insyaallah pemimpin sak zalim. Kenapa kita katakan banyak masyarakat makin zalim Bapak Ibu? Ya Allah berembetan dek zalim makin kebanyakan penerima bansos niki bertehal solah balik. Penerima PKH niki penuh motor, bahkan arak sak berdua mobil terima bantuan leman masyarakat. Sedangkan di waktu yang sama ada anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya bunuh diri karena tidak bisa membeli pulpen dan buku. Maka kalau selama masyarakat kita masih rakus, masih demen pesugih diri keluarga, dan iya warun pemimpin. Ya demen pesugih diri ke keluarga. Maka kemudian Bapak Ibu jangan berharap pemimpin kita akan baik kalau masyarakat tatanan terbawah belum baik. Makanya mari kita belajar saling nasihati, saling mengajak untuk mari kita perbaiki masyarakat ini. Karena dengan itulah cara kita bisa mendapatkan dan menghadirkan sosok pemimpin yang baik. Maka kemudian kita berdoa kepada pemimpin kita. Allahumma aslih wulata umuril muslimin ajma'in. Doa ini diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh Wan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang dimana doa ini ada di dalam karangan beliau Hizib Nahdlatul Watan. Di dalam bait-bait doanya di sana ada mengatakan Allahumma aslih wulata umuril muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahum min naf'il ibad wal bilad ya karim. Ya Allah, perbaiki para pemimpin-pemimpin negeri ini. Ya Allah, arahkan
pemimpin-pemimpin negeri ini kepada kebijakan keputusan yang mengandung kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kuatkan mereka, pandu mereka, bimbing mereka ya Allah, wahai Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata Al-Imam An-Nawawi di sini di dalam kitabnya wal jubnu minal huzah wa huwa dha'ful qalbi yahjumu bihi an liqa'il adu. Yang selanjutnya golongan orang yang dimurkai Allah, mereka adalah orang-orang yang penakut, yang dimana di zaman itu sudah ada perang melawan orang kafir, tetapi orang-orang ini takut untuk keluar ke medan perang membela agama Allah. Maka orang-orang penakut inilah yang dimana mereka kemudian termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita hidup di Indonesia. Kadi rasa nenek kaji niki pihak yang perlu sami hidup di Palestina insya-Allah. Ndek tebau ya tenang marak mangki. Ndek tebau ya rasa erwan mai dat kumpul leleman kerja keluarga temarak mangki. Yang sampai detik ini keadaan saudara kita di Palestina itu sudah tidak menentu Bapak Ibu. Persediaan makanan mereka sudah tidak ada, tempat tinggal mereka sudah dirusak. Para pemimpin negara itu sudah susah membantu Palestina. Maka kemudian Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan bantuan kita ini, kita senantiasa doakan mereka ya Allah, semoga kemudian kekuatan, keikhlasan yang diberikan Allah kepada mereka itu senantiasa membuat mereka itu dalam keadaan masuk ke dalam golongan orang-orang mujahid fisabilillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita lihat dan saksikan yang dimana kaum muslimin di Palestina ini, andai kata tidak mereka bertuhan, andai kata mereka tidak memiliki pandangan agama yang benar, itulah tempat yang paling banyak kemungkinan untuk jadi orang stres. Jadikan manusia itu manusia yang gila. Jadikan mereka itu orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Yang menjadi satu-satunya harapan mereka saat ini adalah agama. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada di belahan bumi Eropa sana dengan segala kebebasan mereka, namun di tengah kebebasan itu mereka hampa terhadap sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Sehingga kemudian mereka mengekspresikan kehidupan mereka dengan macam-macam. Ada yang membuat dirinya seperti kucing, ada yang membuat dirinya seperti setan, ada yang merubah dirinya seperti anjing. Mohon maaf, karena mereka itu sudah tidak tahu lagi mau mengekspresikan dirinya seperti apa. Padahal di tengah kebebasan, tapi banyak orang yang gila, banyak orang-orang yang mabuk, banyak orang-orang yang tidak jelas arah hidupnya kemana. Itulah pentingnya kita kemudian berpegang teguh dalam agama. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemudian suasana yang baik ini membuat kita terlena untuk tidak berpegang teguh kepada ajaran agama. Jangan tunggu Indonesia perang dulu baru kita mau rajin ibadah. Jangan tunggu Indonesia dulu dijajah lagi baru kita mau rajin ibadah. Mari di tengah banyaknya nikmat Allah Ta'ala ini, mari senantiasa kita berpegang teguh dalam ajaran agama. Karena kenapa? Karena tidak disukai orang-orang yang penakut ketika ada sebuah medan perang. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam An-Nawawi, wal ujbu minaz zuhad. Selanjutnya termasuk golongan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki penyakit ujub, yang dimana itu berasal dari ahli ibadah.
Di sini dikatakan man hamida nafsahu ala amalin salih faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Rawahu Abu Nu'aim. Apa itu perbedaan riya sama ujub, Bapak Ibu? Kalau ujub ini merupakan ada seseorang melakukan amal soleh, dia bangga dengan amal soleh yang dia lakukan. Dia bangga dengan dirinya. Kendati pun orang lain tidak melihatnya, sekalipun orang lain tidak memujinya, tapi dia sudah bangga dengan ibadahnya. Hati-hati Bapak Ibu. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Athaillah Sakandari, beliau pernah mengatakan seseorang penzina, seseorang ahli maksiat yang menyesal dengan kemaksiatannya lebih baik di sisi Allah daripada seorang ahli ibadah yang bangga dengan ibadahnya. Hati-hati Bapak Ibu. Ibadah kita kemudian kalau sudah kita itu berbangga diri dengan ibadah amal soleh yang kita lakukan, itulah yang dinamakan ujub. Dan itu salah satu merupakan penyakit hati. Di sini dikatakan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang senang memuji dirinya terhadap amal soleh yang dia lakukan, maka faqad dhalla syukruhu, maka sungguh orang tersebut sudah hilang kesyukurannya kepada Allah. Wa habita amaluhu, dan sungguh amal kebaikannya itu sudah hilang, dihapus oleh Allah. Sekali lagi di sini Nabi mengatakan, Bapak Ibu, barang siapa yang bangga dengan ibadah amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sesungguhnya ketika perasaan bangga yang ada di dalam dirinya itu sudah melekat dalam dirinya, sungguh rasa syukurnya pasti hilang, pahalanya pasti hilang. Maka itu Bapak Ibu, jangan pernah bangga, jangan pernah pamer dengan amal kebaikan kita. Itulah kenapa di antara sebagian ulama, saking waroknya mereka menjaga hati Bapak Ibu, mereka tidak terlampau menampakkan ibadah-ibadah sunnah mereka di hadapan manusia. Makanya di antara ulama itulah bahwa sembahyang wajib boleh langsung. Mereka lebih senang menunaikan ibadah sunnah di rumah mereka. Lakukan tiang pelungka, Masya Allah, lama Tuhan tiba balik dia lain baik hawa nama tiang pelungka. Tapi di antara para ulama, saking menjaga hatinya, mereka tidak mau terkena penyakit yang namanya ujub ini. Mereka itu senantiasa tidak terlalu suka untuk berada di hadapan manusia ketika mereka beribadah kepada Allah. Dan bahkan mereka kesannya senantiasa senang menyembunyikan ibadahnya di antara manusia. Kenapa? Untuk menjaga penyakit ujub. Sekali lagi, karena kalau sudah di antara kita ada yang sudah merasa bangga dengan ibadahnya, merasa bangga dengan kepintarannya, kealimannya, kesolehan anak-anaknya, maka sungguh yang demikian itu akan menghilangkan rasa syukur di dalam hati dan akan menghapus amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin pengajian yang bisa kita dengarkan daripada nasihat para ulama pada malam hari ini. Kita berdoa dan menutup kemudian majelis pengajian pada malam hari ini dengan membaca bacaan suratul Fatihah, dengan niatan semoga Allah terus memberikan kita keistiqomahan dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit hati, termasuk daripada rasa bangga terhadap ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan umur kita di bulan Ramadan, dan sampai juga Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah lana al-Fatihah. Demikian dan terima kasih, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini